Halo, kembali lagi di channel Andi Agusman. Kali ini kita sedang berjalan-jalan dan melihat tanaman aglonema. Nah, di sini lokasinya di tempat pembibitan tanaman aglonema yang sekarang lagi hit, masih hit lah di masa pandemi COVID-19. Mbak Di? Iya, ngelihat tanaman. Oke, sebelum itu kita intro dulu ya. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa subscribe channel Andi Agusman. Oke. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Untuk nanya-nanya tentang aglonema nih, yang lagi hit di Indonesia. Bisa dijelasin? Bisa. Tentang aglonema, jenis-jenisnya dulu. Ya. Boleh. Dari jenis-jenisnya, kalau kita nama aglonema ini sekarang banyak sekali, banyak sekali perkembangannya, sampai-sampai kita sulit untuk mengingatnya, banyak saking banyaknya. Iya. Cuman kalau dari jenisnya bisa kita bedakan, mohon maaf kalau ada literatur lain ya. Iya. Tapi sepengetahuan saya itu ada beberapa, diantaranya adalah jenis ruby, kemudian jenis kocin, ada ruby dan ada kocin kan gitu. Iya. Salah satunya yang ruby, ini ada Ndut Anjamani, ada red Anjamani, kemudian ada heng-heng ya, dan lain-lainnya. Kayak yang kocin, kocin itu ada Sultan Brunei, yang itu Sultan ya. Brunei ya. Ini Sultan Brunei. Iya. Ini masih anakan. Kemudian ada subsom. Nah, ini nama panjangnya subsom kultur. Iya. Subsom kultur. Kemudian ada kocin hibrid. Kemudian ada kocin palem ruai. Iya. Dan lain-lain. Iya. Gitu. Itu yang ini. Kemudian untuk perkembangannya atau cara pembiakannya sebenarnya ada beberapa cara. Diantaranya dengan stek, kemudian bisa dengan cangkok atau dengan anakan. Iya. Gitu. Jadi di sini ada beberapa, cuman cangkoknya yang saya tidak siap. Yang saya tidak bisa siap. Bisa dijelasin kalau yang stek aja. Yang stek ya, stek. Jadi yang stek, kita misalnya ini batang, ini masih utuh. Iya. Jadi kita potong tengah. Potong di mana, boleh di tengah, boleh di sini, tergantung kita mau seberapa panjang untuk bawahnya. Iya. Gitu. Misal ini sudah kita potong, kita dipotong ya. Udah kita potong ya seperti ini, kita potong, nah seperti ini. Kemudian setelah dipotong, perhatikan di tengahnya ini ada nggak spot merahnya atau spot coklatnya di tengah-tengah ini. Iya. Kalau dia ada, itu dibuang. Harus dibuang, wajib dibuang. Hukumnya wajib dibuang. Kalau tidak dibuang, itu untuk persentase kehidupan sangat minim. Bisa bahkan 10 sampai 20 saya bilang kan seperti itu. Bisa busuk malahnya. Bisa busuk ya. Bisa busuk. Harus kita buang. Bagaimana cara membuangnya? Kita lihat ke atas, yang satu dulu ke atas. Ini misalnya bisa ada, bisa. Kalau misalnya di atas kita buang. Terus kita kayak giniin, kita lihat. Iya. Misalnya masih ada, ya kita buang lagi. Jangan takut, kita buang aja. Setelah tidak ada, justru itu lebih bagus. Iya. Kemudian yang ini sama juga ke bawahnya, batang yang mau kan kita tinggal. Dilihat, kalau masih ada spot kita buang. Nah, setelah itu kita diamkan atau kita bersihkan. Ini kan pasti mengeluarkan air. Iya. Atau boleh dibilang getahnya ya. Iya. Kita tunggu kering atau kita lap tisu dulu. Boleh dengan spons juga boleh. Kita intinya adalah menyerap getahnya. Setelah kering, benar-benar kering, kita kasih fungisida ya. Fungisida itu boleh. Fungsinya apa sih? Fungsinya untuk menutup luka. Menutup luka aja. Iya, menutup luka agar tidak terjadi infeksi lah kalau ke manusia. Iya. Tidak terjadi infeksi. Nah, untuk membunuh bakteri, kuman dan segala macam jamur-jamur seperti itu.
Nah setelah itu baru kita tanam. Jadi itu tadi perkembangan untuk budidayanya banyak dengan cara konvensional. Kita nunggu dari anakan ya. Ya, anakannya ini seperti ini. Ini kita tunggu anakannya. Red Sumatera. Ya, Red Sumatera ini. Contohnya adalah di Red Sumatera ini. Dan biasanya dia mau beranak setelah batangnya dewasa atau batangnya besar, minimal 1 jari. 1 jari ya. Iya, 1 jari. Itu. Nah, seperti ini. Ini batang induknya itu ini Venus, ini jenis Venus ya. Iya, Venus. Ini batang induknya sudah sangat besar. Tuh. Sudah sangat besar. Dia anaknya 1 2 3. Banyak sudah banyak itu rimbun. Sudah banyak, udah rimbun, udah jadi indukan. Itu kemudian media yang saya pergunakan sebenarnya simple. Inti media dari Aglo ini adalah poros itu artinya tidak menyimpan air terlalu lama ya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita perhatikan dulu tempatnya. Kalau kita menggunakan pot, kita perbanyak dulu lubang ya. Fungsinya apa? Yang pertama tadi untuk sirkulasi udaranya bagus, kemudian untuk sirkulasi airnya juga cepat terbuang. Untuk komposisi tanahnya sendiri? Untuk komposisi medianya, metannya atau media tanamnya, itu saya menggunakan perbandingan 3 sekam mentah, 3 pot atau 3 ember sekam mentah, kemudian 1 ember atau 1 pot kompos, bisa kompos atau pupuk kandang bisa, atau kompos buatan juga bisa. Kemudian 1 ember atau 1 pot sekam bakar. Kemudian kalau di musim panas saya menggunakan 1 ember atau 1 pot pasir untuk pendingin ya. Untuk perbandingannya ya. Iya, perbandingannya jadi 3:1:1:1. Iya. Gitu. Karena apa? Di musim kemarau itu kan kita kadang-kadang intensitas sinar cahaya matahari kan terlalu tinggi ya. Kalau kita menggunakan pasir bisa sedikit menahan air. Gitu. Tapi kalau di musim penghujan biasanya untuk tanaman baru tidak perlu menggunakan pasir. Cukup itu. Kalau kita menggunakan pasir bisa, tapi itu tadi perhatikan lubang ya. Lubang atau perhatikan tempatnya ini. Kita perbanyak dulu lubangnya. Kemudian kalau pemeliharaan sendiri, dalam penyiraman dan pemupukannya itu untuk penyiraman sebenarnya penyiraman itu relatif sangat relatif. Bisa kita mengeceknya kita menggunakan jari. Jadi artinya kita korek, kita lihat bagaimana sudah kering atau masih lembab. Karena di aglonema ini tidak boleh basah ya, tapi lembab. Kalau untuk ngeceknya tanahnya sendiri? Kalau ngeceknya kita menggunakan jari kita. Jadi kita kira-kira 1 jari panjangnya ke bawah, ke dalam itu 1 jari. Karena akar ini biasanya kalau kita nanam itu sampai dengan setengah dari pot. Jarang yang kecuali untuk indukan. Kalau untuk indukan mungkin bisa sampai akarnya ke bawah. Tapi sudah besar potnya. Itu pun potnya kita perbesar lagi. Atau itu. Oh ya, kalau untuk perawatan kan penyiraman tadi sudah. Itu daunnya saja atau tanahnya saja? Untuk penyiraman saya 1 minggu sekali biasanya, atau pas kalau kita perlukan itu saya siram basah. Basah ya? Misalnya saya cek kok memang sudah memang diperlukan, karena tanaman juga butuh mandi ibaratnya kan gitu, atau butuh segar. Kalau kita siram penuh dalam 2, 3, 4 hari misalnya, jarak 4 hari kita siram full, dia akan kelihatan lebih segar. Setelah itu baru besoknya kita kasih B1 atau vitamin. Itu kita kasih vitamin. Caranya bagaimana? Semprot saja seperti biasa. Ya. Jangan waktu seperti kita nyiram
nyiram basah. Iya. Jadi cukup disemprotkan saja untuk menjaga kelembapan dan kita berikan vitamin. Terus itu Kak, kalau harga tadi kan belum harga kalau kisaran harga, aja lah untuk general. Kalau harga harga relatif ya, tergantung. Yang paling murah Kak? Yang paling murah itu ada Siam Aurora kalau di sini. Kalau di sini kami Siam Aurora ini paling murah, aglonema yang cukup murah. Ini murah meriah karena satu mudah dibudidayakan dan sudah ini jenis yang sudah cukup lama. Cukup lama ini. Kemudian yang di bawahnya lagi, di atasnya lagi yang sedikit di atasnya lebih mahal sedikit, Lolaiwan sama karena ini tingkat perkembangannya juga lebih mudah. Itu. Kalau yang paling mahal langsung. Kalau yang paling mahal itu kalau di sini tidak ada. Ada yang namanya Moonlight dan macam-macam ya. Tapi kalau di tempat saya ada, itu yang paling mahal adalah Subsom ya. Itu kisarannya dengan 350 sampai dengan 450-an. 450. Kalau Red Sumatera? Kalau Red Sumatera ya, Red Sumatera ini tergantung semakin banyak anaknya semakin mahal. Mahal ya? Iya. Jadi tanaman aglonema ini harga menyesuaikan dengan besar kecilnya tanaman. Atau banyak sedikitnya tanaman yang dalam satu pot. Bukan helai ya. Bukan helai ya. Ada di beberapa daerah atau di yang memang tanaman itu terpaksa harus menggunakan harganya menggunakan jumlah daun itu ada. Karena memang dia sudah langka atau sulit kadang-kadang contohnya di Red Sumatera ini. Ini dulu pernah dalam satu daunnya tuh 5.000. Sekarang sudah tidak boleh lagi. Gitu. Cukup mahal. Seperti ini sudah kisaran 250 sampai dengan 300. Kemudian Sultan Brunei. Nah, ini yang jadi fenomena lagi ini. Sultan Brunei ini sekarang ini. Sultan Brunei ini tadinya hanya murah, hanya 20 ribuan. Sekarang fenomena bagus. Jadi per helai daun ini sudah mencapai 50.000 di sini. Itu. Jadi kalau seperti ini ya sudah ada duitnya. Cukup Kemudian kalau untuk beli, kalau mau datang ke sini itu mau kemana? Silahkan datang ke lapak kami. Lapak saya, lapaknya Nur Kalim Kurniawan. Di Desa Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Tepatnya RT 02 RW 02 Dusun 1 Desa Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Itu di Google Map ada? Ada di Google Map ada. Di Google Map ada. Kemudian boleh Facebooknya? Iya boleh. Facebooknya sangat disarankan. Facebook saya Nur Kalim Kurniawan. Nur Kalim. Iya. Di situ ada Nur Kalim. Nomor telepon kalau yang biasa kontak kalau nomor telepon saya tidak pernah ganti-ganti. 0812 797 3086. 11 digit. Jadi teman-teman kalau videonya tentang aglonema, jika kalian mau beli bisa telepon di nomor tadi ya Pak? Bisa. WA boleh, telepon boleh, Facebook atau boleh, inbox juga boleh. Datang ke sini langsung. Datang langsung juga boleh. Kalau mau dari Palembang, nah ini kebetulan kan kami dari Palembang, itu bisa sekitar 3,5 jam dari sini via tol, exit tol Natar. Bukan Natar ya? Tegi Neneng ya? Tegi Neneng. Atau boleh langsung misalnya kalau tidak ini dengan sepupu saya. Jadi kalau bisa pesan bisa boleh, bisa diantar ke Palembang. Iya, nantinya. Gitu saja teman-teman tentang video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Andi Agusman. Terima kasih. Dah.